Habib Bahar bin Smith ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus penyebaran berita bohong. Bahkan Ikhwan menyebut jika kasus yang menjerat Bahar ada sponsornya hingga membuat kliennya dibungkam. Rangkaian yang terjadi terhadap Habib Bahar bin Smith bagian dari pembungkaman. Kami menduga juga memang ada sponsor ada sponsor pembungkaman terhadap Habib Bahar bin Smith. Begini, saya tidak intervensi ke dalam kasus itu. Yang dimaksud keonaran, berita bohong, itu kan ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Kuasa hukum Bahar, Ikhwan Tuan Kota menyebut penetapan tersebut menjadi tanda keadilan dan demokrasi di Indonesia sudah mati. Penetapan tersangka yang dilakukan terhadap kliennya menurut Ikhwan sangat cepat. Menurutnya peristiwa meninggalnya 6 anggota Laskar FPI itu memang benar terjadi. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau disiksa, dicopot kukunya, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Peristiwa KM 50 adalah fakta. Jelas memang ada rangkaiannya, kami tidak hanya menduga apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari pembungkaman terhadap Habib Bahar bin Smith. Saya katakan jangan main-main, harus jelas lah. Pokoknya dia sudah tersangka, lalu kita dengarkan. Oleh sebab itu ya biar aja itu berjalan dulu lah. Kalau memang salah sikat aja, kan gitu. Ini untuk melindungi masyarakat kan. Ikhwan Tuan Kota sendiri mengatakan Habib Bahar dituduh menyebarkan berita bohong terkait peristiwa tewasnya 6 anggota Laskar FPI di KM 50 beberapa bulan lalu. Padahal menurutnya saat ini kasus tewasnya 6 anggota Laskar FPI tersebut sudah dalam proses pengadilan, sehingga ia belum memahami unsur kebohongan yang dimaksud oleh polisi. Kami sudah sampaikan ke pihak penyidik apa dasar yang menjadi alasan Habib Bahar bin Smith langsung ditetapkan sebagai tersangka. Untuk menetapkan tersangka Bahar ini, saksinya itu udah lebih dari 31 orang saksi. Terus berkembang sampai sekarang sudah lebih dari 50 orang. Saksi ahli maupun saksi fakta. Sehingga saya katakan jangan main-main, harus jelas lah kepada masyarakat. Adapun kronologi singkat adalah sebagai berikut. Berawal dari adanya laporan dari saudara TNA tentang kegiatan ceramah saudara BS pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih Kabupaten Bandung berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang mengandung berita bohong yang kemudian diupload oleh saudara TR ke dalam akun YouTube dan selanjutnya disebarkan atau ditransmisikan sehingga viral di media sosial. Itulah yang menjadi pokok perkara pidana yang sedang disidik oleh Polda Jawa Barat. Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Usai melakukan gelar perkara dan memeriksa 52 orang saksi, polisi menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Kita semua harus hati-hati, aparat, hati-hati, masyarakat juga hati-hati, jangan terprovokasi. Kita ini harus menjaga keutuhan dan kedamaian. Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini diproses, dibawa ke pengadilan. Kalau itu biar hakim yang memutuskan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, buka suara terkait ditahannya Habib Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Mahfud menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi atas kasus hukum yang membelit Bahar Smith. Itu saya tidak intervensi ke dalam kasus itu, karena itu kan tuduhannya bukan hanya soal Pak Dudung ya. Nanti kita dengarkan dulu, pokoknya dia sudah tersangka, kata Mahfud pada Rabu 5 Januari 2022. Mahfud mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Polri agar tidak main-main dalam penegakan hukum. Pasalnya, apabila penegakan dilakukan main-main, misalnya kesalahan orang dicari-cari, rakyat nantinya akan tahu. Saya sudah katakan jangan main-main. Kalau orang salahnya dicari-cari nanti rakyat akan tahu. Oleh sebab itu, dakwaan itu harus tegas. Apa yang didakwakan, kapan dilakukan, apa buktinya, siapa saksinya harus jelas, kata Mahfud. Mahfud menegaskan apabila proses hukum tidak profesional, nantinya justru akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meyakini kasus Bahar bukanlah terkait penghinaan kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Kan banyak sekali pasal-pasal yang dituduhkan. Saya kira bukan soal Pak Dudung. Kalau soal Pak Dudung mungkin terlalu remeh untuk diperkarakan karena Pak Dudungnya sendiri tidak apa-apa, tidak pernah mengadu, ujarnya. Mahfud mengakui kasus Bahar menimbulkan polemik di masyarakat. Karena itu, ia bakal mengawal agar Polri menjelaskan secara jelas kasus ini kepada masyarakat. Mahfud kembali menegaskan, ia telah meminta kepada Polri dalam penegakan hukum apabila orang tidak bersalah jangan sampai diproses hukum. Tetapi apabila bersalah, Mahfud meminta agar Polri tidak takut. Makanya, kalau orang tidak salah jangan, tapi kalau salah jangan takut kepada siapapun. Kepada jenis makhluk apapun, ini untuk melindungi masyarakat kan, tandasnya. Seperti diketahui, Habib Bahar telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong berkait dengan ceramahnya di Marga Asih, Jawa Barat pada 11 Desember 2021 lalu. Hal itu diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman. Menurut Kombes Pol Arif, kasus berita bohong itu berawal dari laporan seorang yang berinisial TNA perihal ceramah Habib Bahar. Berkaitan dengan ceramah BS yang mengandung berita bohong yang kemudian diupload oleh TR ke YouTube dan kemudian disebar hingga viral. Itulah yang menjadi pokok perkara yang disidik Polda Jabar, katanya pada Senin 3 Januari 2022. Kombes Pol Arif menerangkan, dalam memeriksa kasus ini, polisi telah memeriksa 33 saksi dan 19 ahli. Polisi juga telah menyita 12 barang bukti. Polda Jabar akhirnya menetapkan tersangka kepada Habib Bahar dan TR setelah dilakukannya pemeriksaan dan juga gelar perkara. Berdasarkan fakta hasil penyidikan, pemeriksaan hari ini dan gelar perkara hari ini, penyidik setidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP serta didukung barang bukti untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Telah dapat meningkatkan status BS dan TR menjadi tersangka, terangnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Habib Bahar bin Smith langsung ditahan. Kombes Pol Arif mengatakan terdapat alasan subjektif dan objektif terkait penahanan ini. Alasan subjektifnya, polisi menganggap Habib Bahar dan TR dikhawatirkan mengulangi tindak pidana, melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman terhadap pasal-pasal kepada tersangka di atas 5 tahun penjara, ujarnya. Adapun pasal-pasal yang digunakan menjerat Habib Bahar yakni pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE junto pasal 55 KUHP. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau disiksa, dicopot kukunya, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Siap bangkit kembali, siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang, siap melawan kezaliman, siap melawan kemungkaran, siap hancur, siap mati, siap binasa, siap binasa. Nanti di penjara gimana? Di penjara gimana? Siap. Di penjara. Di penjara. Di penjara. Di penjara. Diracun. Ditangkap. Dibunuh. Siap mati. Siap hancur. Siap binasa. Rangkaian yang terjadi terhadap Habib Bahar bin Smith bagian dari pembungkaman. Kami menduga juga memang ada sponsor ya, ada sponsor pembungkaman terhadap Habib Bahar bin Smith. Gini, saya tidak intervensi ke dalam kasus itu. Yang dimaksud keonaran, berita bohong, itu kan ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Peristiwa KM 50 adalah fakta.
Jelas memang ada rangkaiannya, kami tidak hanya menduga bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari pembungkaman terhadap Habib Bahar bin Smith. Saya katakan jangan main-main, harus jelas lah. Pokoknya dia sudah tersangka, lalu kita dengarkan. Oleh sebab itu ya biar aja itu berjalan dulu lah. Kalau memang salah sikat aja, kan gitu. Ini untuk melindungi masyarakat kan. Kami sudah sampaikan ke pihak penyidik apa dasar yang menjadi alasan Habib Bahar bin Smith langsung ditetapkan sebagai tersangka. Untuk menetapkan tersangka Bahar ini, saksinya itu udah lebih dari 31 orang saksi. Terus berkembang sampai sekarang sudah lebih dari 50 orang. Saksi ahli maupun saksi fakta. Sehingga saya katakan jangan main-main, harus jelas lah kepada masyarakat.